وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Masalah yang pertama, sunahnya puasa Syawal. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah selalu merahmatimu, bahwa hadis-hadis tentang disyariatkan puasa 6 hari dari Syawal derajatnya sahih dan tidak ada keraguan di dalamnya. Pertama, hadis Abu Ayyub Al-Ansori. An Nabi Ayyub Al-Ansori anna Rasulullah SAW qala man shoma Ramadan summa atba'ahu sitan min Syawal kana kasyamid dahri. Ya, ini terkenal sekali di sini, sahih gitu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan seterusnya. Imam Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Jadi minimal kalau nggak sahih ya hasan sahih di bawahnya. Jadi itu yang paling tinggi. Kemudian hadis dari Sauban, Maula Rasulullah SAW, an Sauban Maula Rasulullah SAW, an Rasulullah SAW, annahu qala. Dari Sauban, bekas budak Nabi SAW, ya dari Nabi SAW bahwasanya dia SAW bersabda, man soma sita ayyamin ba'dal fitri, siapa yang kemudian berpuasa 6 hari setelah sholat Idul Fitri, karena tamam sanah, itu sempurna 1 tahun. Manja bil hasanati falau asru amsalihha. Maka siapa yang kemudian mengamalkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat kebaikan itu. Ini menjadi dalil bahasanya kenapa dikatakan 1 tahun itu, yaitu 30 hari Ramadan kali 10 ditambah 6 kali 10 itu 360. Ini hadisnya juga sahih. Ya. Ini hadis yang kedua sahih. Kemudian hadis yang ketiga dari Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah SAW, sabda Nabi SAW, man shoma Ramadan wa atba'u bisittin. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan dan diikuti dengan 6 hari min Syawal pada bulan Syawal. Jadi ini satu Syawal full, diambil 6 hari, bebas yang mana aja. Badali kali siamudah. Itu seperti puasa 1 tahun. Sahih juga. Kemudian hadis yang keempat, hadis Syaddad bin Aus. An Syaddad bin Aus radhiyallahu an Rasulullah SAW, dari Syaddad bin Aus dari Nabi SAW, annahu qala, bahwasanya beliau SAW bersabda, man shoma Ramadan wa atba'ahu bisittin min Syawal, dan diikutinya dengan 6 hari bulan Syawal, fadzalika syiyamud dahri, itu seperti puasa setahun penuh. Sahih juga, gitu kan. Kemudian berdasarkan hadis-hadis ini maka jelaslah bahwa puasa 6 hari bulan Syawal hukumnya sunnah, baik bagi kaum pria wanita, orang merdeka atau orang budak, dan ini pendapat mayoritas para ulama seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ka'ab al-Bar, Sya'bi, Tawus, Maimun bin Mihran, Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Hanbal, dan Asy-Syafi'i rahimahumullah. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, dalam hadis ini terdapat dalil jelas bagi madhab Syafi'i, Ahmad, Daud, serta ulama yang sependapat dengannya mengenai sunnahnya puasa bulan Syawal. Maka alangkah bagusnya ucapan Al-Mubarak Furi rahimahullah, pendapat yang menyatakan dibencinya puasa 6 hari Syawal merupakan pendapat yang batil dan bertentangan dengan mayoritas hadis sahih. Makanya di awal tadi saya katakan, ketika amalan kaum muslimin yang sudah muktabar, sudah terkenal, dan bahkan didukung oleh hadis sahih, atau termasuk itikad kaum muslimin yang jelas muktabar dan didukung dengan dalil-dalil sahih, kok kemudian ada yang mengingkari, maka sebaiknya orang yang mengingkari itu ditinggalkan. Jangan pernah ngambil ilmu dari orang tersebut sampai terbukti beliau bertobat. Ya, karena kalau kita gampangannya kita ambil baiknya, nah kita punya filter enggak untuk tahu dia pas itu ngomong baik atau salah. Kalau kita nggak punya filter ya kita akan kejeblos-jeblos di omongan-omongan yang salah. Maka tinggalkan kalau jelas-jelas amalnya muktabar, misal habis Ramadan ada sholat id, ya, tiba-tiba ada orang ngomong nggak usah sholat id, nah, udah orang itu tinggalin, nggak usah dipakai. Kalau perlu jangan dikasih panggung, jangan dikasih mimbar, karena bahaya orang-orang seperti itu. Ya. Oleh karena itu mayoritas ulama Hanafi berpendapat tidak mengapa puasa 6 hari bulan Syawal tersebut. Ibnu Humam berkata puasa 6 hari Syawal menurut Abu Hanifah dan Nabi Yusuf makruh dibenci, tapi ulama Hanafi yang berpendapat bahwa hal itu tidak mengapa. Jadi pendapat makruh ini pun juga perlu dalil, dan dalilnya tidak didukung. Gitu. Nah, jadi ada hilafiyah mungkin, iya. Zaman dulu itu kenapa ada hilafiyah? Karena dalil itu mungkin sudah sampai di ulama tertentu, tapi belum sampai di ulama lain. Gitu. Nah, tapi ya kalau hari ini dalil itu bertebaran gitu, kitabnya itu soft copy-nya bertebaran. Maka kalau sampai ada ulama yang kemudian bikin rumusan yang tadi itu membatalkan amal-amal dari yang didukung oleh hadis sahih, kemudian alasannya dia nggak tahu dalil itu, ya harusnya dia belajar dulu ya. Wallahu taala.